Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah inayah kepada kita sehingga kita dapat berhadir bersama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah dan disambung dengan kajian ilmu agar bertambah nilai-nilai keimanan kita, bertambah nilai-nilai keislaman kita, dan bertambah nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sekarang masih di dalam bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Sepakat para ulama mengatakan bahwasanya bulan ini, bulan Rabiul Awal, adalah bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasannya di mana-mana orang sekarang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hendak tanggal 12-nya kah? Hendak tanggal 13-nya kah? Hendak, yang penting Rabiul Awal, bahkan ada juga yang sampai Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Ya. Lanjutkan untuk memperingati, bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keyakinan agar kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan dari beberapa maulid, ya, ada maulid banyak sekali. Ya, ada namanya maulid Syimtud Duror, ya, seperti maulid Habsyi. Maulid Syimtud Duror atau maulid Habsyi sama saja. Kemudian ada maulid Diyaul Lami, ya, kalau maulid Habsyi karangan Al-Habib Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ya. Kemudian ada maulid Diyaul Lami karangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan banyak lagi. Ada maulid Diba, ada maulid Berzanji, ada maulid Azab, ya, ada maulid Syaraful Anam, ada maulid Syarabut Tahur. Banyak sekali maulid yang menjelaskan tentang sosok kelahiran dan riwayat budi pekerti, semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW dikisahkan di dalam karangan-karangan maulid tersebut. Dengan tujuan apa? Biar kita lebih mengenal Nabi kita Muhammad, ya, lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kadang mungkin orang berharap dapat syafaat kepada sosok yang kada inya kenal, ya, minta syafaat dari seseorang yang inya kada kenal. Misalnya orang temu di jalan ulun minta syafaat pian karena di akhirat, karena di surga, karena di akhirat, karena ulun minta syafaat pian. Kita kada kenal orangnya, ya, bisa salah sasaran. Nah, maka dengan kita membaca maulid, mengkaji sejarah Nabi Muhammad SAW, maka semakin besar harapan kita untuk bisa bersama dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan bahwasanya Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, ya, Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, beliau mengatakan, ya, bahwasanya setiap pembacaan maulid, mau maulid apa saja, yang penting maulid Nabi, ya. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan bahwasanya dibacakan maulid Nabi, apa saja maulidnya, ketika mahalul qiyam, ketika berdiri gitu, ya, bisa kan baca tolal badru atau qasidah yang lainnya, yaitu ketika mahalul qiyam, ya, ketika mahalul qiyam berdiri. Kita kan biasa maulid itu kan baca rawi apa segala macam, habis itu ada berdiri. Nah, berdiri, nah itu bahwasanya berdiri itu disitulah hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sebagian orang manusia ini yang masih akalnya masih kada nyampai, kada nyambung ke sana, bepadah kada mungkin Nabi Muhammad hadir, ya, kada mungkin Nabi Muhammad hadir ketika mahalul qiyam. Maka Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas beliau mengatakan hadir Nabi Muhammad ketika kita mahalul qiyam, pas berdiri itu, ya, di semua maulid, kecuali satu maulid yang Nabi Muhammad di maulid tersebut berhadir mulai dari awal maulid sampai akhir maulid. Ya, kalau maulid yang ada itu Nabi Muhammad hadir ketika mahalul qiyam, pas berdiri, hadir Nabi Muhammad di situ.
Kalau maulid satu ini yaitu maulid diba. Maulid diba, kalau bisa kita baca maulid diba, paling kada sesekali lah baca maulid diba. Ya kebanyakan orang bahabsi aja, bahabsi, maulid habsi, maulid simtud duror. Ya sekali-sekali baca maulid diba, karena di dalam maulid diba itu mengandung makna yang sangat dalam. Maulid semuanya dalam, mengandung makna mendekatkan, semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi maulid diba ini lebih kita, kalau kita membacanya itu lebih kita meresap di dalam hati kita, menyentuh di dalam hati kita ketika membaca maulid diba. Oleh karena itu dari awal maulid sampai akhir maulid itu dihadiri oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sebagian orang yang kurang meyakini dengan hadirnya Nabi Muhammad, mereka bertanya, ya Beb, kenapa bisa Beb? Nah, sekarang kita baca maulid di sini, karena di sana orang baca maulid, di sana lagi orang baca maulid, di sana lagi orang baca maulid, serempak semuanya baca maulid. Kayak apa hendak Nabi Muhammad hadir di sini, di sana, di sana, di sana, di sana? Kayak apa bisa hadir kayak itu? Nabi Muhammad, kita tahu Nabi Muhammad satu, kalau bisa hadir di mana-mana. Namun ada orang kayak itu tuh pian kia wajah sini kan pada hija. Ya, takuni matahari itu ada berapa? Pasti jawabannya satu matahari, tapi bisa menyinari seluruh penjuru dunia. Itu hanya matahari, yang mana matahari sepercik cahayanya dari cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, matahari aja bisa menyinari seluruh dunia, ya apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menerangkan, beliau mengomentari berkaitan dengan hadirnya Nabi ketika dibacakan maulid, ya khususnya di waktu Mahalul Qiyam. Habib Ali, ya sang pengarang maulid Habsyi, beliau mengatakan, mengomentari tentang hadirnya Nabi Muhammad SAW itu, apa bukti hadirnya Nabi ketika Mahalul Qiyam? Buktinya apa? Ya, kata beliau, bukti kehadiran Nabi ketika Mahalul Qiyam itu, ketika Mahalul Qiyam, apa yang kita rasakan di dalam hati kita, yang kita rasakan di dalam hati kita ketika Mahalul Qiyam berbeda dengan ketika kita duduk. Pas kita berdiri itu, pas Mahalul Qiyam, lebih kita khusyuk, lebih hati ini lebih tenang, lebih sejuk, lebih nyaman hati ini. Bahkan urusan duniawi kita lupa. Kalau sudah Mahalul Qiyam itu lupa segala-galanya. Ada hutang di rumah, gitu, lupa sudah kita. Kreditan rumah, kreditan mobil, kreditan motor, kreditan HP, lupa semuanya. Ya, ketika Mahalul Qiyam itu kalau kita khusyuk, kita hudur, maka disitulah hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang hati kita ketika Mahalul Qiyam tersebut. Kemudian berkaitan dengan maulid ad-diba, ya maulid diba ini, biar kita juga sesekali kita membaca maulid diba, yaitu pengarang daripada maulid diba yang ini, kitab ini disusun oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya Sayyid Muhammad yang di Mekah, ya, seorang ulama besar yang memiliki murid banyak sekali di Indonesia. Murid-murid beliau banyak sekali di Indonesia. Beliau menjelaskan tentang maulid diba, disarahkan sedikit daripada maulid diba tersebut. Beliau mengatakan penjelasan tentang sejarah biografi daripada yang pengarang maulid diba tersebut, yaitu Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad, ya nama beliau adalah Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asyibani Al-Yamani. Ya, beliau orang Yaman. Ya, orang Yaman ini kenapa? Yaman ini wilayah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wilayah Yaman itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan Indonesia. Ya, Yaman dengan Indonesia itu banyak kemiripan. Ya, banyak keberkahan yang Allah berikan. Di antaranya yang kemiripan antara Yaman dengan Indonesia itu adalah masuknya Islam tanpa ada pertumpahan darah. Kada ada peperangan. Masuk Islam ke Indonesia, masuk Islam ke Yaman itu tanpa ada pertumpahan darah, kada ada peperangan. Berbeda dengan di Turki, ya, di Syam, ya, itu ada pertumpahan darah, ada peperangan. Ya, seperti di Turki itu
Konstantinopel itu ya ada peperangan. Muhammad Al-Fatih ya memberikan gempuran ke ke Turki sehingga menguasai Konstantinopel itu tersebut. Itu ada pertumpahan darah. Tapi kalau Indonesia dan Yaman ini masuknya Islam itu tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada peperangan. Masuk. Artinya apa? Artinya orang Yaman dengan orang Indonesia ini memiliki hati yang bersih. Ya, hati yang memang menyambut ketika datang kebaikan agama Islam ke negeri mereka, mereka menyambut dengan sukacita. Mereka menyambut dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Oleh karena itu Indonesia dengan Yaman itu kesamaannya adalah apa? Memiliki orang-orang Indonesia dan orang-orang Yaman itu memiliki hati yang bersih. Iya, kada gampang berkelahi. Kecuali orang-orang yang aja bang, yang tahi larut aja itu yang senang berkelahi itu. Kalau Indonesia asli orang Indonesia ya, yang dia memang ditumbuh di kalangan orang Indonesia, maka kecuali orang yang lahir di Indonesia tapi apa? Pergaulannya pergaulan barat. Ya, bertato apa segala macam, anting apa segala macam. Ya, tontonannya apa? Film perang, ya Smackdown. Ya, abahnya gini Smackdownnya juga. Ya. Kalau memang akhlaknya orang Indonesia itu sama dengan orang Yaman, memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang sejuk, maka ketika masuk agama Islam ke Indonesia sama dengan masuknya Islam ke dalam wilayah Yaman. Nah, dan banyak daripada pengarang-pengarang kitab-kitab Maulid ini yang dari Yaman sana, ya wilayah Yaman, seperti Habib Umar, ya dari Tarim, ya kalau Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dari Sewun, ya Tarim Sewun kada terlalu jauh, ya dari Tarim, kota Tarim ke Sewun kada terlalu jauh. Nah ini kalau beliau ini Maulid Dibai ini Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Dibai, ya Asyibani ini dari Yaman, beliau di wilayah Zabid, ya wilayah Zabid itu wilayah dekat dengan ibu kota, bukan wilayah Hadramut, di luar wilayah Hadramut tapi di dalam lingkup Yaman, negara Yaman. Ya di Zabid beliau bermadzhabkan Syafi'i, sama dengan kita mazhabnya Imam Syafi'i. Al-Ma'ruf bi Ibni Dabi, ya beliau dikenal dengan keturunan dari keluarga ya Diba. Ya, ada bacaan Diba, ada bacaan Dabi ya. Diba dari keluarga daripada keturunan Ad-Dibai. Wad-Dibai bermakna abyad bi lughati Saudan. Ya. Ad-Dibai itu artinya adalah abyad, putih. Ya, putih dengan bahasa Sudan. Ya, bahasa Sudan artinya putih. Ad-Dibai itu artinya putih dalam bahasa Sudan. Wa huwa laqaba li jaddihi, ya Al-Ali bin Yusuf. Ini adalah Ad-Dibai, ini adalah julukan gelar bagi kakeknya Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad ini. Jadi kakek Sidin yang bergelarkan Ad-Dibai, ya. Orangnya putih. Memang kalau wilayah Baido, wilayah Shimal, ya Shimal itu orangnya putih-putih memang. Beda dengan orang Hadramut. Ya kalau Hadramut ini ya agak kecoklat-coklatan, ada yang hitam, ada yang coklat-coklatan, jarang yang putih. Tapi kalau Baido itu wilayah Shimal itu putih-putih. Jadi ulun pertama datang ke Son'a, ke Yaman. Waktu datang ke Yaman itu tahun 2004 itu ke Son'a, transit di situ, baru kita terbang lagi ke Sewun. Nah waktu di Son'a itu pas kada terlalu musim dingin. Kalau musim dingin benar itu mun banyu keran itu, ya kita hendak mengambil banyu kerannya itu, kepala kerannya itu dicatok dulu, tak keluarkan es batunya dulu, baru keluar banyunya. Itu dari dinginnya wilayah Shimal gitu. Ya, itu termasuk daripada Zabid ini. Jadi datuk beliau
Al-Ali bin Yusuf ini digelari dengan Ad-Dibai. Beliau dilahirkan di bulan Muharram pada tahun 866. Ya, 866. Berarti lebih dari beberapa ratus tahun yang lalu. Ya, sekarang 1400. Ya, berarti 800, ya, sekitar 400 tahun yang lalu lah, kurang lebih 400 tahun yang lalu. Beliau meninggal di hari Jumat, ya, tanggal 12 daripada bulan Rajab, ya, pada tahun 944. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu beliau meninggal, 300 tahun yang lalu. Wa kana rahimahullah taala wahiduz zaman. Beliau adalah seseorang ulama yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Maksudnya ulama yang ditokohkan di zaman beliau. Ya. Sang pengarang Maulid Diba ini. Ya, seperti saat ini bisa dikatakan yang ditokohkan seperti yang masih hidup pengarang Maulid, ya, seperti Habib Umar. Ya, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau sekarang ditokohkan, bahkan bukan cuma di Yaman saja, bahkan bisa dikatakan seluruh dunia menjadikan tokoh umat Islam saat ini adalah Habib Umar. Begitu juga dengan Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Dibai ini. Beliau ditokohkan bukan saja di wilayah Yaman, tapi bahkan seluruh penjuru dunia umat muslim menokohkan beliau, menjadikan beliau sebagai ulama besar di zaman beliau. Seperti zaman sekarang ini kan, ulama yang paling ditokohkan, yang paling viral, paling terkenal itu Habib Umar sekarang. Ya, kalau Habib Ali Jufri, Habib Ali Jufri di muridnya Habib Umar. Ya, Habib Munzir muridnya juga. Habaib yang lain rata-rata muridnya Habib Umar. Nah, begitu juga dengan Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asyibani ini, Ad-Dibai ini, pengarang Maulid Diba ini, beliau juga adalah ulama yang diutamakan, yang diambil fatwanya, yang paling diutamakan di zaman beliau. Ilaihi intahat masyayikhuhu hadisu bil Bukhari aksar min mi'ata marrah. Beliau membaca Sahih Bukhari itu dengan bermacam-macam guru. Sahih Bukhari. Jadi sekarang ini orang-orang yang kadang pernah baca Sahih Bukhari atau hanya sedikit membaca Sahih Bukhari langsung menuduh orang-orang yang memperingati Maulid dengan bid'ah. Padahal ini belum tentu sudah hatamnya membaca Sahih Bukhari, belum tentu bisa hatamnya baca Sahih Bukhari. Hanya beberapa bab yang inya baca tentang hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari sudah mengomentari tentang aktivitas umat muslim, rutinitas umat muslim, sudah mengomentari. Nah, ini Syekh Ad-Diba ini, pengarang Diba Maulid Diba ini, beliau lebih daripada 100 kali menghatamkan Sahih Bukhari, lebih dari 100 kali. Dan bacanya bukan baca sorangan, 100 kali itu bermacam-macam guru. Jadi belajar lawan sidin, misalnya kayak ulun, misalnya hendak baca Sahih Bukhari, datang ke guru Jamal, guru ulun hendak baca Sahih Bukhari, karena pian jelaskan sarahnya tentang hadis-hadis tersebut. Nggih, baca hatam Sahih Bukhari. Karena datang lagi misalnya ke Habib Muhammad Al-Tasbib, ulun hendak ini baca Sahih Bukhari sampai hatam dari awal sampai akhir, karena pian anun sarahkan. Nggih, 2 kali. Kemudian datang lagi ke misalnya guru Udin, misalnya guru ulun hendak baca Sahih Bukhari sampai hatam. Nggih, 3 sudah. Karena baca lagi sampai 100 guru. Ya, ke guru Ahmad Zaidi. Nah, pian pilih aja ketika misalnya seperti itu. Sampai 100 guru menghatamkan daripada Sahih Bukhari. Artinya apa? Ilmunya sangatlah luas yang berkaitan dengan hadis-hadis yang sahih, yang berkaitan dengan Sahih Bukhari. Wa qara'a marrah fi sittati ayyam, dan pernah beliau membaca Sahih Bukhari itu, ya, pernah sekali beliau membaca Sahih Bukhari itu dengan memakan waktu 6 hari saja. Yang Sahih Bukhari itu tebal kitabnya, banyak daripada hadis-hadis daripada kitab Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari. Jadi rujukan kita sebagai umat Islam di dalam hukum itu ada 4, ya, yaitu Al-Quran. Kalau kadada di Al-Quran, ambil di hadis. Dan sahih, yang paling sahih kitab hadis yaitu Sahih Bukhari. Iya, kemudian Sahih Muslim. Yang paling sahih itu disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau ada hadis disahihkan
Imam Bukhari lawan Imam Muslim itu paling tinggi derajatnya. Kemudian di bawahnya yang disahihkan oleh Imam Bukhari. Iya. Kemudian derajat yang ketiga yang disahihkan oleh Imam Muslim. Nah, baru Ibnu Hibban, Imam Tirmizi dan imam-imam yang lainnya, kutubus sittah tersebut. Jadi yang paling sahih setelah sahih Bukhari dan sahih Muslim adalah derajat yang kedua adalah yang disahihkan oleh Imam Bukhari. Jadi yang Quran, kemudian hadis, kemudian ijma, kemudian qiyas. Itu dalil daripada sumber hukum di dalam agama kita, agama Islam. Dan beliau ini adalah orang yang sangat jujur beliau ketika beliau berpandir, kada pernah berdusta, kada pernah ngomong yang kurang baik. Beliau jujur, beliau dapat dipercaya ketika beliau berkata. Wa husnu lahjah, dan beliau itu sangat baik tutur katanya. Ya, mun sidin berpandir itu baik sekali. Ini pengarang Maulid Ad-Dibai tersebut. Hulul hadis lahu iddata tasanif rahimahullahu ta'ala minha taysirul wusul ila jami'il usul min hadis rasul ya, salasu ajza wa minha hadzal maulid alladhi rasa'ahu bi anwa'i daruri wa syaikhi bil alfadil urur. Beliau ini sempat juga mengarang daripada kumpulan kitab-kitab yang berkaitan dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dari lahirnya Nabi, ya, dari tumbuhnya Nabi, dari akhlaknya Nabi, dari apa saja yang berkaitan dengan Nabi. Itu kurang lebih kitab yang beliau karang, kitab tersebut kurang lebih sekitar 3 juz. Ya, 3 juz. Biasa 1 juz itu kayak ini tebalnya. Ya, lebih tebal dari Al-Qur'an. Itu 3 juz. 3 juz yang berkaitan dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau ringkas dinamakan Maulid Ad-Dibai. Beliau ringkas maulid tersebut, buku yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW itu sampai tipis sekali, yaitu dinamakan Maulid Ad-Dibai. Di antara ini banyak panjang yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di antara kemuliaan dan isi daripada Maulid Ad-Dibai itu menjelaskan bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW ini beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, dan bahkan kita sebagai umatnya memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempat ulun ngisi kemarin di salah satu masjid, ya, ketika ulun menjelaskan tentang makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan, yaitu kita ketahui yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan alam semesta adalah cahaya Nabi kita Muhammad. Sebelum ada surga, sebelum ada neraka, sebelum ada malaikat, sebelum ada Nabi Adam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ada yang bertanya kepada ulun, Bib, setelah Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad, ketika Allah ciptakan Nabi Adam, jadi setelah diciptakan cahaya Nabi Muhammad, jarak antara diciptakannya cahaya Nabi Muhammad dengan Nabi Adam, diciptakannya Nabi Adam itu kurang lebih sekitar 2000 tahun. Ya, sekitar 2000 tahun. Sebagaimana di sini disebutkan, ya, sekitar 2000 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW di sini menjelaskan di mana Nabi Muhammad ketika cahaya tersebut, di mana cahaya tersebut ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Di mana cahaya tersebut? Apakah di surga ataukah di manakah cahaya tersebut? Maka di sini disebutkan di dalam hadis, di dalam Maulid Ad-Dibai itu disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kuntu nuran baina yadaillahi azza wa jalla." Bahwasanya dahulu saya itu berupa cahaya, ya, berupa cahaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabla an yakhluqa Adam, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, bi alfai am, 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam itu saya ini sudah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa cahaya, kata Nabi Muhammad SAW. Yusabbihullaha dzalika nur,
Cahaya Nabi Muhammad itu sebelum Allah ciptakan itu, cahaya tersebut apa? Yusabbihullah, mengucapkan tasbih. Ya, subhanallah, subhanallah, subhan. Zalikan nur, cahaya tersebut. Wa tusabbihul malaikah bitasbihi. Jadi cahaya tersebut, cahaya Nabi kita Muhammad, ini belum lahir lagi Nabi Muhammad, Nabi Adam belum ada lagi. Ya, setelah Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad, barulah Allah ciptakan surga, ciptakan neraka, ciptakan malaikat. Ya, seperti kita ketahui malaikat terbuat dari cahaya, yaitu cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Maka cahaya tersebut, setelah diciptakan cahaya tersebut, barulah Allah ciptakan malaikat. Sebelum Allah ciptakan Nabi Adam. Jadi mana Nabi Adam atau malaikat dulu? Malaikat dulu. Ya, baru Nabi Adam. Seperti dikisahkan di dalam Al-Quran, disuruhkan kepada malaikat ketika diciptakan Nabi Adam, semua malaikat disuruhkan untuk sujud. Ya, kecuali iblis. Ya, karena sombongnya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, ulun kada hendak sujud lawan Adam karena apa? Ulun lebih hebat daripada Adam. Ulun diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Nah, sombongnya kada mau. Artinya apa? Ketika sebelum diciptakan Nabi Adam, malaikat dulu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah diciptakan cahaya tersebut dan para malaikat, maka yusabbihullah zalikan nur, maka mengucapkan tasbih subhanallah, subhanallah. Cahaya Nabi Muhammad tersebut, wa tusabbihul malaikah bitasbihi, dan para malaikat bergemuruh. Jadi yang mimpin mengucapkan tasbih itu cahaya Nabi Muhammad, kemudian para malaikat bergemuruh mengikuti tasbih, mengucapkan subhanallah, subhanallah, mengikuti dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Falamma khalaqal Adam, kemudian ketika Allah menciptakan Nabi Adam, auda'a dzalikan nur fi tinati. Ya, maka ketika Allah ciptakan Nabi Adam, di mana diletakkan? Barulah cahaya tersebut diletakkan di tanah yang diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Ini di dalam Maulid Diba. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, fa ahbatani Allah azza wa jalla ilal ardi fi dhahri Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan aku, ya, ke dunia ini di dalam tubuh Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian apa? Wa hamalani fi safinati fi sulbi Nuh. Kemudian turun ke dunia di dalam tubuh Nabi Adam. Terus menerus keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Adam, terus cahaya tersebut berpindah dari sulb ke sulb yang lainnya. Terus cahaya tersebut sampai kepada Nabi Allah Nuh. Ya, Nabi Allah Nuh alaihi salam. Oleh karena itu di dalam Maulid Diba yang dikutip hadis Nabi Muhammad SAW, wa hamalani fi safinati fi sulbi Nuh, maka aku berada di dalam sulbnya Nabi Nuh ketika Nabi Nuh berada di atas perahu, di atas kapal tersebut, kapalnya Nabi Allah Nuh. Wa hamalani fi sulbi Khalili Ibrahim, ya, maka Allah berikan keselamatan Nabi Adam, Allah berikan keselamatan Nabi Nuh, ya, karena berkat ada cahaya tersebut di dalam tubuh Nabi kita Muhammad. Kemudian apa? Turun daripada Nabi Nuh, turun lagi keturunan sampai kepada Nabi Ibrahim. Wa hamalani fi sulbi Khalili Ibrahim. Kemudian cahaya aku tuh, kata Nabi SAW, berada di dalam sulbnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, oleh karena itu kan Nabi Ibrahim diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hendak dibakar. Ya nar, Allah berwahyu, berfirman kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin nih kam, dan memberikan keselamatan atas Ibrahim. Kenapa seperti itu? Karena ada cahaya Nabi kita Muhammad. Ya, semua rentetan kisah-kisah, semua rentetan kehidupan itu adalah untuk menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad. Ya, kisah tentang Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala, ya, kemudian bilang, takut nih itu yang paling ganal tuh, kalau misalnya berhala yang paling ganal tuh bisa berpandir, ya, baru dibakar Nabi Ibrahim, baru menikah Nabi Ibrahim, ya, dengan Siti Sarah, kemudian sama Siti Hajar lagi, kisah tentang kada bisi anak Nabi Ibrahim sampai benazar, kalau misalnya ulun semua hendak ulun kurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hari raya kurban. Nah, itu semua kejadian itu menunjukkan kemuliaan dan keagungan Nabi kita Muhammad. Ya, Nabi Ismail, bagaimana Nabi Ismail hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ya, panjang kisah. Ya, Nabi Yusuf,
ya, kisah Nabi Yusuf, semua yang di dalam Al-Quran itu menunjukkan bagaimana dahsyatnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang sebagian orang hanya orang Wahabi yang tahi larut ini bukan ada perlu memperingati Maulid Nabi, bungul ikam tuh tampar aja muanya pang, nggak ada tahu kayak ikam tentang Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaan Nabi kita Muhammad. Pian hanya baca buku TK, akan TK tuh nah, hanya pian baca itu sudah menghukumi bid'ah orang yang memperingati Maulid Nabi. Hanya baca tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Ismail, hendak memandiri orang yang memuliakan keagungan Nabi Muhammad. Nabi Yusuf jadi mulia karena berkat Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim jadi mulia karena berkat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian apa? Wa hamalani fi sulbi khalili Ibrahim. Kemudian aku dibawa oleh Nabi Ibrahim di dalam sulubnya. Hina qudzifa finnar, qudzifa bihi finnar. Ketika Nabi Ibrahim hendak dilemparkan ke api, itu cahaya tersebut ada di dalam sulbnya Nabi Allah Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat di dalam sulbnya Nabi Ibrahim ada cahaya Nabi kita Muhammad Rasulullah. Walam yazalillahu azza wa jalla yanquluni minal aslabi tahirah. Terus menerus Allah Subhanahu wa taala menurunkan cahaya tersebut, memindahkan cahaya tersebut dari sulub yang suci ila arhamiz zakiyah al-fakhirah, ke dalam rahim seorang wanita, semua rentetan wanita-wanita yang membawa, jadi di dalam sulub. Ya, seperti kita ini dahulunya di mana kita? Di dalam sulubnya abah kita. Jadi sumbernya kita ini dari mana? Dari abah kita. Sulubnya abah kita. Dari sulub itulah barulah kawin dengan bebinian, barulah sulub cahaya tersebut dititipkan kepada bebinian. Jadi bibitnya dari mana? Mun anak nih bibitnya dari mana? Bibitnya dari abahnya. Rahim istri dititipkan ke dalam rahim perempuan, barulah lahir seorang anak. Begitu juga kita ini di mana sebelum kita nih? Sebelum kita di mana? Sebelum lahir nih di mana? Di dalam perut mama kita. Sebelum di dalam perut mama kita di mana? Di dalam sulubnya abah kita. Ya, di dalam sulubnya abah kita. Oleh karena itu, mau cari jodoh, cari laki-laki yang soleh. Mau cari bebinian, cari bebinian yang soleha. Mau pian bibitnya bagus, bibitnya pedatuan orang-orang soleh, orang-orang solehah. Bebini lawan orang senang TikTok. Di dalam rahimnya wanita yang senang TikTok, joget-joget di TikTok. Nah, bisa jadi apa? Berkurang ya kesolehan bibit dari seorang laki-laki tersebut. Jadi mun hendak nikah, yang lakiannya cari bebinian yang soleha. Nah, yang bebinian yang soleha hendak cari bibit yang bagus buat masuk ke dalam rahimnya, cari laki-laki yang soleh. Ini kada bebiniannya bejilbab, lakinya banting-anting, bertato segala macam. Bejilbab bebiniannya. Pacaran lawan orang entrekan motor, hendak nitipkan di dalam rahimnya dari keturunan yang naudzubillah min zalik. Walam yazalillahu azza wa jalla yanquluni min aslabi tahirah. Ya, terus menerus Allah memindahkanku dari sulub-sulub yang suci ke dalam rahim-rahim yang suci juga. Hatta akhrajani Allah min bainil abawai, sehingga Allah keluarkan aku, Allah tampakkan aku, Allah munculkan aku di permukaan bumi ini mim baini abawai, di antara dua orang tua, wahuma lam yaltaqiya ala sifahin qat, yang mana kedua orang tua Nabi dan terus menerus sampai kepada Nabi Adam tidak pernah melakukan perbuatan zina sama sekali. Ya, orang-orang suci. Jadi dari ibunda dan ayahanda Nabi orang suci, ya atasnya lagi orang suci, di atasnya lagi orang suci sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Itu kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di dalam Maulid Diba juga disebutkan bahwasannya al hadisus sani, hadis yang kedua, ya, an Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, beliau mengatakan, nih si Atha bin Yasar ini an Ka'ab bin Akhbar. Jadi Ka'ab bin Akhbar ini beliau mengisahkan, allamani abi fit Taurah. Ya. Ayahku itu mengajarkan kitab Taurat kepadaku. Illa sifran wahidah, kecuali ada lembaran yang satu ini kadang abahku ajarkan kepadaku. Ada satu lembar ini. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Jadi abah ulun tuh mun majar itulah majar kitab Taurat tuh ada satu lembar ini yang kada dibaca dilipat.
kada diajarkan kepada anaknya. Semua kitab Taurat diajarkan. Pokoknya setiap habis mengajar itu kitab Taurat itu ditaruh di dalam kotak. Ya, kada boleh ada yang mengambil kitab tersebut. Tapi ada satu lembaran itu yang tidak boleh dilihat lawan ayahnya itu. Falamma mata abi, sudah meninggal abahku yang biasa mengajari aku buka kotak tersebut, kulihat apa juga lembaran yang setiap ayahku mengajar itu, lembaran itu kada diajarkan kepadaku. Ada satu lembaran itu. Fa idza bihi nabiyyu yakhruju akhiruz zaman, maka aku lihat ternyata apa? Di dalam kitab Taurat itu dijelaskan akan keluar seorang nabi di akhir zaman, mauliduhu bi Mekkah, yang mana nabi tersebut lahir di kota Mekkah, wa hijratuhu bil Madinah, dan hijrahnya ke Madinah, wa sultanuhu bisam, dan kerajaannya, kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Yakunu khairul anbiya, beliau adalah sebaik-baik nabi, wa ummatuhu khairul umam. Di dalam kitab Taurat itu dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah nabi sebaik-baik nabi, paling baik nabi, wa ummatuhu khairul umam, dan umatnya adalah sebaik-baik umat. Di dalam kitab Taurat, belum sebelum Injil lagi nih. Ya, Injil Nabi Isa, Taurat Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Isa duluan Nabi Musa lagi. Ya, yukabbirunallaha ta'ala ala kulli sarah. Mereka umat Nabi Muhammad itu senantiasa mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hendak salat, apa yang dibaca? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, Allahu Akbar. Qamat, Allahu Akbar. Waktu salat, apa? Takbiratul Allahu Akbar. Mereka bertakbir. Hendak ruku, hendak sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Wa yasufuna fi sholati kasufuhum bil qital. Shaf mereka itu seperti dalam keadaan berperang. Ya, shafnya itu rapat. Ya, rapat shafnya. Bagaimana kalau kita berperang itu, kayak itulah shafnya kita. Kayak apa? Pundak dengan pundak. Ya. Diolahnya virus, diolahnya ini itu segala macam sampai fitnah, merenggangkan shaf di dalam shaf. Tapi alhamdulillah, karena berkat maulid Nabi, berkat Nabi Muhammad SAW diangkat segala fitnah, sehingga shaf di masjid-masjid, bahkan di Masjidil Haram sudah merapat. Alhamdulillah, diangkat fitnahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita ingat kembali ke dalam ajaran kita, mensofkan sholat. Karena ciri-ciri umat Nabi Muhammad ketika sholat, mereka shafnya itu seperti di dalam peperangan, rapat, pundak dengan pundak, bukan batis dengan batis lebarkan kayak ini. Beluncat setannya ya bisa dilangkahi. Tapi kalau pundak dengan pundak ya seperti dalam keadaan berperang. Qulubuhum masahifuhum, di dalam hati mereka itu apa? Terdapat kitab suci mereka, yaitu Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Bahkan setiap muslim, bahkan nang mucilnya sudah yang paling buntatnya umat muslim pasti menghafal Al-Qur'an. Bukan 30 juz, paling minimal, paling buntatnya nah orang muslim ini nah, buntatnya benar sudah pastinya menghafal surah Al-Fatihah. Bujur kada? Pasti menghafal surah Al-Fatihah. Itu Al-Qur'an ada di dalam hati mereka. Ya, Allah memang berikan kelebihan bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini Allah menambah di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, lebih mengenal bagaimana sosok kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat meraih syafaat beliau di akhirat kelak dan dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan bertambah nilai-nilai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan bertambah nilai-nilai keislaman kita. Tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan bertambah nilai-nilai keimanan kita dan keridhaan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang hendak bertakun, bisa bertakun berkaitan dengan Nabi Muhammad. Masih ada 33 detik lagi. Nah, kemudian sedikit lagi. Sulusuna yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ini di dalam kitab Taurat dijelaskan itu. Sulusuna
sulusuna yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga dari jumlah umat Nabi Muhammad, sepertiganya itu masuk ke dalam surga bighairi hisab. Ya Allahumma ja'alna min. Mun kita hitung aja lah umat muslim nih seluruh dunia aja, umat muslim seluruh dunia yang memperingati Maulid Nabi kira-kira sepertiganya adalah umat muslim nih nah, sesamarinda kalau seluruh dunia, sesamarinda nih nah umat muslimnya, sesamarinda umat muslimnya yang memperingati Maulid Nabi itu kira-kira adalah sepertiganya. Adalah ya kurang lebih lah sepertiganya. Artinya apa? Yang memperingati Maulid Nabi termasuk yang yadkhulunal jannata bighairi, ya, yang memperingati Maulid Nabi, yang memperingati Maulid Nabi nih nah, kumpulkan sepertiga dari jumlah penduduk Samarinda ini, bisa dikatakan mungkin sepertiganya warga Samarinda yang memperingati Maulid Nabi. Tapi kalau peringatan besarnya ini bisa dikatakan semuanya, ya semuanya bergembira, bahkan bukan di kelurahan aja, setiap RT mengadakan Maulid. Setiap langgar, setiap rumah, setiap memperingati Maulid Nabi. Artinya apa? Bisa kita perhatikan orang yang memperingati Maulid Nabi adalah yang insya Allah akan masuk di dalam golongan yang pertama, yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab. Kemudian sepertiga yang lainnya, ya'tuna bidzunubihim wal khotoyahum. Ada sepertiga yang kedua, mereka itu ketika di akhirat membawa dosa dan kesalahan. Banyak dosanya, banyak kesalahan, tapi apa? Diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sepertiga lagi, sulusuna ya'tuna bidzunubihim wal khotoya idzam. Sebagian sepertiga yang akhir mereka membawa dosa dan kesalahan itu besar sekali. Kemudian Allah katakan kepada malaikat yang golongan yang ketiga itu banyak benar dosanya, ya. Wahai malaikat, idhabu fazinuhum, wahai malaikat pergi pian datangi yang sepertiga terakhir umat Nabi Muhammad itu, datangi mereka dan timbang amal perbuatan mereka. Fayaquluna, maka malaikat mengatakan kepada ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim, ya Allah kami sudah mengecek mereka ini yang sepertiga terakhir ini, mereka ini sudah melampaui batas di dalam kehidupan mereka di dunia, ya Allah, ya. Wajadna a'maluhum minadzunubi ka'amsalil jibal, kami dapati sepertiga yang terakhir ini dosanya itu ganal-ganal, bahkan ganal seperti gunung, ya Allah, kata malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah, tapi ya Allah dosa mereka banyak, tapi ada satu senjata pamungkas mereka ini apa? Bahwasanya mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah, ya, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Engkau, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan demi keperkasaanku, la ja'altu man akhlasa bi syahadatin kaman kadzdzaba bi, maka karena keikhlasan hati mereka mengucapkan bersyahadat tiada Tuhan selain aku dan Nabi Muhammad utusanku, maka adkhiluhumul jannata bi rahmati, masukkan mereka ke dalam surga karena rahmatku. Jadi kuncinya kita masuk surga adalah syahadat al-ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna. Dapat keringanan seperti ini karena berkat siapa? Berkat Nabi kita. Jadi paling nyaman sudah umat Nabi Muhammad nih, ya, yang ahli maksiat, yang ahli dosa-dosa, yang pentingnya ikhlas di dalam hatinya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Maulid Diba, ya, paling kadang sesekali lah baca Maulid Diba, ya. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini Allah mengabulkan segala hajat kita, Allah mengampuni segala dosa kita, Allah merahmati kita dan meridhai kita di dunia, di alam barzah dan di akhirat, dan mudah-mudahan orang tua kita juga diampuni dosanya, dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solehah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salih min khairin dunya wa akhirat ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.